kalian itu harus sabar nyampe 80 hari. Misal udah lebih dari 80 hari nggak netes, ya itu terserah kalian mau dikelopek, mau dibuang atau apa, itu terserah kalian. Karena tugasnya kura-kura jantan kan itu hanya membuahi, terus tugasnya yang kura-kura betina itu hanya bertelur. Jadi netes atau tidaknya itu tergantung dari orang ketiga, yaitu kalian sendiri. Jadi kalau misalkan udah inkubasinya benar, kondisi telur sudah terbuahi, tapi kalian itu nggak sabar, dalam artian seminggu dicek pakai senter HP, itu kan kalau kalian cermat, senter HP itu panas, jadi kalau ditempelin ke ke telur kura-kura, otomatis ya suhu rubah. Jadi misal itu bisa mengakibatkan gagal bertahan. Oke, balik lagi di channel 13 bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini itu saya mau mengingatkan terlebih dahulu buat kalian, karena beberapa hari yang lalu kan udah masuk musim hujan lagi, udah ya beberapa hari udah mulai hujan. Saya mengingatkan kembali buat kalian yang pelihara kura-kura untuk tetap jaga kesehatan kura-kuranya ya. Soalnya kan kalau masa pancaroba itu gampang, kura-kura itu gampang sakit ya. Enggak kura-kura doang sih, kayak saya pun masih rada pilek juga. Jadi tak saranin untuk jaga kesehatan kura-kuranya, sama yang punya juga dijaga kesehatannya. Jadi untuk kesempatan kali ini tuh rencananya saya mau ngecek ini inkubasi telur kura-kura Brasil lah. Ini mau tak cek nanti, karena berdasarkan perhitungan saya itu udah ada beberapa telur yang lebih dari 2 bulan usia inkubasinya, udah lebih. Karena kemarin ini tak cek satu, ada yang netas ini 1 ekor ya, netas 1 ekor ya. Ini kurang lebih netasan 3 atau 4 hari yang lalu, kondisinya masih rentan. Nah, rencananya hari itu kita mau ngecek sekalian ngebahas bagaimana cara perawatan atau penanganan baby kura-kura yang baru menetas ya. Kita langsung buka inkubasinya. Oke, ini kita angkatin dulu barang-barang yang ada di atas. Buku pelajaran kita taruh sini dulu. Kita buka. Nah, tuh kan ada yang netas malah tuh, lihat satu ada yang netas. Oke, ini jadi bisa teman-teman lihat sendiri, ini kan enggak settingan ya, ini emang benar-benar baru netas, karena barengannya kemarin itu udah netas satu, ini tinggal 2 butir yang baru netas. Kita coba ambil, lihat kondisinya benar nih, masih gerak. Oke, masih sangat rentan nih. Jadi kalau kondisi baru netas itu kayak gini ya, kadang ada yang udah keluar dari cangkangnya, kadang ada yang masih di dalam. Nah, ini kondisi yang yang baru netas nih, cadangan makanannya itu masih banyak. Nggak kelihatan ya, nah, agak susah soalnya nih kan, mau gigit udah kecil juga galak nih. Jadi intinya itu di dalam sini cadangan makanan atau kuning telurnya itu masih banyak dalam cangkang. Buat nanganinnya itu bentar, ini satu lagi kita ambil buat pembeda juga. Wih, malah kuning telurnya masuk ke bawah. Bentar, usahakan hati-hati ya, biar dari kuning telurnya itu enggak sobek atau enggak putus, karena ini kan cadangan makanan buat mereka. Kita harus hati-hati, susah. Bentar, kita singkirin dulu ini satu. Agak susah soalnya. Nah, ini bisa. Oke, pelan-pelan biar nggak luka juga, karena ini masih terbilangnya itu masih sangat besar ya. Wih,
satu. Nih, cadangan makanannya itu masih sangat besar sekali, masih rawan. Jadi penanganannya pun harus lebih ekstra, jangan sering buat mainan. Kita taruh dulu sini. Ini kita buka sekalian aja. Nah, agak susah. Kita buka sekalian. Dan ya masih sangat besar. Ini paling enggak 2 hari atau 3 hari baru kempes. Masih kecil, kita taruh sini dulu. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, itu kan kondisinya ada 2 ekor yang baru menetas. Sedangkan untuk kloter yang ini itu pas dulu itu nelor 3 butir. Ini yang satu udah 3 atau 4 hari netas. Ini tadi tak tunjukin. Jadi dalam waktu 3 sampai 4 hari itu yang cadangan makanan sebanyak tadi bisa kempes nyampe kayak gini. Ini pun ngikutnya masih ada sedikit. Kalau ini kan banyak nih. Di perlakuannya harus ekstra hati-hati, jangan sampai luka, jangan pecah. Karena ini nanti buat cadangan makanan dia selama beberapa hari ke depan. Jadi untuk perlakuannya sendiri, kalau misalkan dari baby kayak gini kan masih sangat rentan, beda sama kalian yang beli udah ukuran medium atau yang warnanya sudah hijau kayak di pasar-pasaran. Itu kalau menurut saya usianya 1 bulanan kalau yang udah warna hijau, karena yang baru netas itu warnanya kayak gini, baru semu hijau lah. Kadang masih ada yang warna abu-abu juga, itu sangat rawan atau rentan. Oke. Jadi untuk menandai bahwa ini baru netas, bisa kalian lihat di ujung mulutnya atau ujung paruh itu kayak ada bintik putih. Ini kan kalau dia itu pakai buat alat mecahin sangkang telur biar bisa robek. Jadi ini itu sebenarnya keras nih. Dan ini bakalan lepas dalam waktu 2-3 minggu. Jadi kalau kalian beli yang di luar kan itu posisi alat pemecah telurnya ini udah lepas. Jadi ya usianya udah lebih dari segitu atau bahkan lebih dari 1 bulan, udah lebih kuat. Jadi untuk makanannya sendiri itu mereka bakal mulai makan, kalau sepengalaman saya mereka itu bakalan mulai makan dalam kurun waktu paling cepat seminggu udah mau makan. Itu paling cepat loh ya, kadang ada yang seminggu lebih atau bahkan ada yang lebih lama lagi. Jadi untuk makanannya sendiri kadang saya itu langsung kasih yang amis-amis, entah itu pelet yang buat ikan ataupun ikan yang dipotong kecil-kecil juga bisa, tapi jangan terlalu banyak karena ini kan masih kecil juga. Jadi ya saya ingatkan kembali buat kalian, jangan sering mainan yang masih kecil kayak gini ya. Ya dalam artian yang baru netes itu jangan sering buat mainan karena masih rawan. Jadi ini itu tadi telur yang di sini itu usia inkubasinya kurang lebih 60 hari lebih lah, 60 atau 70 harian. Kadang kan ada dari kalian yang gak sabar karena udah dicatat tanggalnya, terus kalian itu bilang, "Mas, ini kok punya saya udah lebih dari 60 hari nggak netas-netas." Terus kalian gak sabar, kalian klopek atau kalian sobek, tahunya di dalam itu masih ada embrio, dan ya alhasil nggak bisa selamat karena mungkin udah luka juga, udah parah. Kalaupun selamat yaitu emang beberapa hari lagi mau netas terus kalian klopek, itu masih bisa selamat. Tapi kalau masa penetasannya masih lama kan kasihan juga, nanti malah bakalan mati. Jadi tak ingatin lagi buat kalian itu, tak saranin buat sabar karena masa penetasan kura-kura itu ada yang beda, walaupun itu satu klot loh ya, satu kloter. Kadang ada yang beda, kayak ini aja bedanya 4 hari lebih, 4 harian. Sedangkan ada beberapa kasus yang mungkin lebih lama juga, karena sepengalaman saya maksimal baby Brazil atau baby kura-kura itu netes nyampe 80 hari. Jadi kalian itu harus sabar nyampe 80 hari. Misal udah lebih dari 80 hari
nggak netes ya itu terserah kalian, mau dikelopek mau dibuang atau apa itu terserah kalian, karena tugasnya kura-kura jantan kan itu hanya membuahi, terus tugasnya yang kura-kura betina itu hanya bertelur. Jadi netes atau tidaknya itu tergantung dari orang ketiga, yaitu kalian sendiri. Jadi kalau misalkan udah inkubasinya benar, kondisi telur sudah terbuahi, tapi kalian itu nggak sabar, dalam artian seminggu dicek pakai senter HP, itu kan kalau kalian cermat senter HP itu panas, jadi kalau ditempelin ke ke telur kura-kura otomatis ya suhu rubah, jadi misal itu bisa mengakibatkan gagal bertahan. Jadi tak ingat lagi buat kalian harus sabar. Jadi ini kan yang tadi baru menetas, itu cadangan makanannya bisa kalian lihat masih banyak. Jadi cara penanganannya itu kalian kasih wadah, terus tambahkan sedikit air biar tetap lembab kayak di inkubasi mereka. Jadi atau bisa juga kalian itu ganti pakai alternatif tisu yang kalian basahin biar lembab. Jadi nanti kura-kuranya taruh di situ aja, jangan buat mainan. Gunanya lembab itu untuk apa? Karena biar ini cadangan makanannya itu nggak kering. Jadi kan kalau lembab mereka geser-geser pun masih aman, nggak pecah. Kalau misalkan kering kasihan nanti nempel di wadah terus bisa sobek dan pecah, itu lebih bahaya. Ini kayak gini aja nggak apa-apa, nanti insya Allah bakalan selamat. Jadi ya saya ingatkan lagi buat kalian, jangan terburu-buru ya. Misal nunggu kura-kura kalian itu memang sudah lebih dari 2 bulan, ya nggak apa-apa, kalian tunggu aja biar nanti sampai netes sendiri, sampai keluar sendiri kayak gini. Ini kan buktinya itu keluar sendiri pun cadangan makanan masih banyak, apalagi yang kalian kelopek itu masih sangat besar dan masih sangat rawan. Itu sangat bahaya buat kalian yang para pemula yang baru belajar ternak. Saranin biar nunggu kempes dulu, atau lebih baik itu nunggu yang kayak gini ini cadangan makanannya udah agak kempesan, udah lumayan aman lah. Oke, lanjut kita ke ini pembahasan telur-telur yang ada di sini, sekalian kita review juga. Oke, jadi sekalian kita review juga ini di dalamnya kenapa ada gelas kayak gini. Saya mau nyoba itu netesin telur bulus ya. Jadi kemarin itu nemu telur bulus beberapa butir. Ini pasir, terus telur, terus kayak gini lah, gampang banget kita masukin ke sini. Terus buat perbandingan sendiri, kalau telur bulus itu kayak gini ya, kecil, bulat banget, beda sama telur Brazil atau telur res, itu ukurannya segini, ini beda jauh. Oke, kita taruh lagi, kita bahas mengenai itu telur yang fertil atau terbuahi dan infertil yang tidak terbuahi. Jadi ciri-ciri telur yang terbuahi atau ada embrionya itu bisa kalian lihat saat inkubasi usia beberapa hari lah, minimal itu 2 minggu bisa kalian lihat. Jadi ciri-cirinya itu secara kasat mata, kalau yang tidak terbuahi itu warnanya kayak gini, itu warnanya kuning nih, bisa kalian lihat ini kan kuning, ini menandakan kalau telur ini tidak terbuahi. Terus ada lagi ini agak kuning nih, ini ya, yang ini agak kuning, kemungkinan besar ini gagal. Cuma ya buat mastiin lebih lanjutnya itu bisa kalian senter, tapi tak ingatin lagi, senter itu pun nggak harus seminggu sekali ya. Kalau ini saya itu jadi dalam waktu 1 bulan sekali saya senter. Jadi kan dalam penatasan ini paling banyak itu 3 kali senteran, nggak mengubah suhu juga. Ini kita lihat, coba kita senter. Jadi kita ambil dulu yang tidak terbuahi, yang kemungkinan gagal. Jadi kalaupun di center ini kayak gini nih, ini itu kan nggak ada urat-urat merahnya, kelihatan. Nah, nggak ada urat merah, itu menandakan telur ini gagal. Kita coba ambil yang ada embrionya. Nah, kita lihat nih ada embrionya. Nah, ini aja kita ambil yang ini. Jadi kalau yang terbuahi itu kelihatan ada embrio merah, nih urat-urat merah.
itu kan kelihatan ada urat merah nih, itu ada urat merah, malah ada kakinya, itu menandakan ada embrionya, jadi kemungkinan bakalan netas. Terus kita coba lagi yang usia inkubasinya itu lebih lama, ini kurang lebih udah 1 bulan ya. Jadi yang kalian lihat video kemarin itu yang ini yang 1 bulan, kita lihat coba isinya seperti apa ya. Itu sangat padat, sudah hitam malah. Udah ya itu apa ya kelihatan karena di dalamnya udah bentuk cangkang, jadi ini pun ada isinya. Kita taruh lagi. Jadi saat masa inkubasi itu ada kondisi telur yang penyok-penyok, kondisi telur yang penyok-penyok ini buat kalian itu ya nggak usah khawatir, karena misalkan di dalam telur ini udah ada embrionya walaupun penyok, kalian biarin aja, nanti insya Allah bakalan benar lagi. Karena yang kasus 3 tadi itu pun awalnya penyok, saya kira itu nggak jadi, tak sabar biarin, nanti misalkan walaupun waktunya netes pun bakalan netes sendiri, dan ternyata benar. Nanti kalau mau netes itu ini bakalan benar sendiri karena kedorong-dorong sama kaki-kaki mereka yang mau netas ya. Kalau udah ada embrionya aman. Ini kita taruh lagi, ini kan karena ada beberapa kasus yang penyok-penyok nih, 2 butir, terus ada yang gagal, kemungkinan ini 2 butir gagal, warnanya kuning-kuning. Cuma ya terserah kalian, misalkan kalian sabar mau nunggu ya silahkan, misalkan mau dibuang, kalau yang udah kayak gini kan dibuang ya emang seharusnya dibuang. Misalkan ditunggu pun sampai 1 tahun atau 2 tahun nggak ada hasilnya, karena ini telur kosong. Jadi ini kita ambil aja, nanti kita buang biar buat tempat yang lain nih. Jadi untuk yang lain yang ada di sini itu kemungkinan fertil, kemungkinan terbuahi. Jadi nanti bakalan tak update lagi kalau menetas nanti ya adalah nih malah ada yang mau netas nih. Nih bentar lagi. Oke, kita taruh aja. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai cara penanganan yang baru menetas dan ngecek telur inkubasi yang fertil atau tidaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran dan kritik sangat kami butuhkan. Jadi tak ulangin lagi buat kalian yang lagi menginkubasi atau menetaskan telur kura-kura dengan media seperti saya ini, ram-raman dikasih air. Saya ingatkan lagi buat kalian itu untuk sabar, jangan terlalu terburu-buru bernafsu untuk menetaskan kura-kura. Intinya kalau settingannya udah benar, telur terbuahi ya insya Allah bakalan netas. Ini sekian video dari saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton. Yang belum nonton mari kita ingatkan buat nonton. Yang subscribe terima kasih, dan yang nggak mau subscribe nggak apa-apa, nggak masalah juga buat saya. Tetap jaga kesehatan di musim pancaroba. Saya selaku orang gondrong mengucapkan terima kasih. Wassalam.